Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kembali lagi ke channelnya Kreator Si Bayu Sobek. Nah jadi teman-teman, di video kali ini seperti yang saya janjikan kemarin, yaitu saya akan memvideokan posisi rumah tempat saya akan membantu dan juga berkreasi di sini. Nah jadi sekarang berada di posisi belakang dapur teman-teman. Jadi penampakannya segini. Nah jadi kenapa saya harus bantu di sini dulu? Jadi saya harus bisa memilih antara yang penting dengan yang genting. Nah jadi di kebun kita kuning-kuning sendiri untuk pondok hidup itu dianggap penting teman-teman. Nah di sini posisinya adalah genting. Jadi saya harus bantu di sini memperbaiki. Yang pertama kita harus perbaiki tiang. Yang kedua mungkin Anda bisa lihat sendiri posisi sekarang sudah miring, sudah banyak yang hampir roboh, sudah banyak yang lapuk. Jadi mudah-mudahan kalian semua bisa mendukung kegiatan saya di sini, dan mudah-mudahan juga kalian tetap mensupport supaya proses perbaikan ini cepat sukses berlangsung dengan lancar. Oke teman-teman, jadi sekarang kita lanjut untuk melihat-lihat lagi posisi keadaan yang harus kita perbaiki. Oke teman-teman, jadi sekarang kita berada di posisi di belakang dapur. Nah jadi posisi belakang dapur sendiri teman-teman, untuk bagian ini kalau di daerah saya itu disebut namanya itu gahang. Nah untuk di daerah sahabat masing-masing mungkin ada sebutan lain atau nama lain. Mungkin untuk rumah Depok itu lebih ke teras. Jadi saya kurang tahu untuk bahasa jelasnya ini, atau ke balkon atau ke masuk golongan teras. Tapi kalau di sini disebut dengan gahang. Nah untuk gahang sendiri teman-teman, posisinya itu sudah condong, sudah lapuk. Nah jadi untuk ini salah satu untuk target kita perbaiki di sini. Mudah-mudahan saya bisa berkarya lagi, dan yang paling penting mudah-mudahan kalian suka. Nah oke teman-teman, jadi untuk yang pertama sekali sebelum kita lanjut ke bagian-bagian yang lain, yaitu yang pertama mau saya perbaiki itu yaitu adalah bagian tiang teman-teman. Nah ini dia teman-teman, jadi tiang itu tiang kayu, tapi kayunya itu ditanam. Nah di sini di antara tanah dengan kayu itu sudah lapuk teman-teman. Nah ini dia. Nah jadi mungkin kalian bisa lihat jadi sendiri. Nah jadi tahap pertama yang mau kita perbaiki itu adalah bagian tiang teman-teman. Jadi rumah ini condong dikarenakan tiangnya yang di bagian tanah itu sudah pada lapuk. Jadi tekanan dari atas yang membuat rumah ini jadi condong. Nah oke teman-teman, sekarang kita lanjut lagi untuk lihat keadaan yang lain. Nah teman-teman, jadi selain dari gahang, jadi atap juga sudah lapuk. Jadi atap menggunakan seng, tapi sudah lapuk. Jadi mungkin salah satu juga yang akan kita ganti. Nah teman-teman, jadi posisinya tuh sudah miring untuk gahang. Jadi sekarang kita kembali ke bagian depan rumah. Nah ini untuk gahang bagian depan teman. Jadi posisinya juga sudah condong. Jadi posisi condongnya itu untuk bagian belakang itu ke arah sana, dan untuk bagian depan sendiri gahangnya itu miring di bagian ke arah ke dapur. Jadi condongan ini disebabkan untuk bagian tiang ini teman. Jadi satu baris 3 batang atau barisan ini itu bagian bawahnya itu sudah lapuk dan menyebabkan rumah itu menekan ke depan, jadi condong ke arah depan. Nah ini dia. Oke teman-teman, jadi untuk tiang sendiri itu condong disebabkan seperti yang belakang juga, itu di bagian bawah antara tanah ke tiang itu sudah lapuk, yang menyebabkan rumah ini menjadi condong dan turun ke tanah. Nah di sini untuk bagian ini juga ditanam tiangnya. Jadi untuk bagian sini tiangnya itu ditanam juga teman-teman. Jadi bagian tanah basah menyebabkan tiang jadi lapuk, kemudian dapat tekanan dari atas yang menyebabkan rumah ini jadi turun di bagian sini. Untuk bagian di tengah-tengah sendiri itu tidak turun. Yang kedua penyebabnya itu adalah karena di sini tuh dilewati oleh air saat hujan teman-teman. Nah jadi ini adalah aliran air apabila hari hujan yang turun dari atas. Nah jadi posisi tanah sendiri yaitu berada di bawah atau di
lereng tebing. Jadi saat hujan air akan turun melewati di bawah rumah yang menyebabkan bawah ini basah, kemudian kayu menjadi lapuk. Oke teman-teman, jadi untuk tahap pertama sekali yaitu untuk kita perbaiki itu adalah bagian tiang. Yang ini harus kita angkat dulu dengan cara mendongkrak, lalu kita ganti tiangnya. Ini rencananya mau diganti dengan semen teman-teman, tapi bersehubungan tidak ada dana, kita ganti menggunakan kayu. Jadi masih ada juga yang pakai semen, tapi tidak seluruhnya. Jadi yang pakai semen itu adalah bagian di paling pinggir, dengan paling pinggir di sana sekali itu kita menggunakan semen, tapi yang tengah-tengah kita tetap menggunakan kayu. Itu dikarenakan belum cukup bahannya, tapi kita usahakan yang penting rumah ini posisinya kembali lagi tidak condong, jadi menjelang lebaran di saat banyak sanak famili berkunjung itu tidak membahayakan. Nah, oke teman-teman, jadi kita lanjut untuk ke bagian lain. Nah, oke teman-teman, nah jadi tiang untuk bagian tengah itu juga turun, tapi tidak terlalu banyak. Nah ini jadi kayu ini hanya menempel di bagian kayu besar ini teman-teman. Jadi kayu ini hanya untuk membuat kursi tempat bersantai. Nah ini dia. Nah, dan sekarang posisi kayunya sudah mengangkat lantai rumah. Nah, dikenakan posisi rumah itu turun. Jadi lantai rumah terangkat oleh kayu tempat kita membuat tiang kursi tempat duduk bersantai. Nah ini dia teman-teman, jadi di bawah kolong ini tempat aliran air saat hari hujan, jadi membuat kayu ini cepat basah kering, jadi cepat lapuk. Nah aliran air sendiri itu berada dari bagian atas, nah dari atas, jadi di sana itu posisinya tinggi dan kita berada di bawah. Nah ini dia teman-teman, jadi kaki tiang itu sudah lapuk yang menyebabkan tiang bagian depan ini semuanya tiga-tiganya sudah turun, jadi membuat, nah ini jadi kelihatan kalau tiang yang bagian ini turun, sedangkan tiang bagian gahang itu tidak, jadi membuat garang jadi miring teman-teman. Nah untuk garang sendiri tiangnya sudah lapuk juga, jadi harus kita ganti juga teman-teman. Nah oke teman-teman, jadi untuk keadaan pinggir sendiri mungkin terlihat dari sini kalau rumah itu sudah turun. Nah ini posisi gahang depan teman-teman. Nah gahang depan, jadi posisinya turun untuk di bagian tiang yang bagian tengah rumah. Nah, teman-teman. Nah untuk gahang bagian belakang sendiri mungkin terlihat posisinya. Jadi untuk tahap-tahap selanjutnya mungkin kita akan ke bagian gahang setelah proses pasangan tiang. Nah, oke teman-teman, jadi untuk selanjutnya itu di bagian tangga. Nah, untuk bagian tangga sendiri itu sudah lapuk juga. Nah jadi kiri dan kanan tangga itu semuanya sudah lapuk. Nah, jadi ini tahap selanjutnya untuk kita perbaiki juga teman-teman. Nah, jadi sudah bersambung ini. Nah oke teman-teman, jadi untuk tahap selanjutnya berada di atas gahang, ini gahang depan ini. Nah untuk posisi bagian lantai sendiri itu sudah pada lapuk, sudah bolong-bolong. Mungkin untuk tahap selanjutnya ini juga termasuk dalam tempat kita renovasi untuk kita berkarya teman-teman. Nah untuk pagar bagian gahang sendiri atau pagar terasnya itu cukup dengan menggunakan papan sekeping. Mungkin saya bisa menggantikannya dengan hasil-hasil karya lain supaya lebih menarik lagi. Nah ini dia. Nah oke teman-teman, jadi untuk gahang sendiri itu lantai sudah pada lapuk. Nah
Terus dilanjut ke bagian atap. Nah ini dia teman-teman. Nah untuk atap sendiri sudah bolong-bolong, jadi harus kita ganti. Jadi atapnya itu semuanya sudah atap seng bekas yang digunakan. Nah jadi sudah banyak yang bolong. Oke teman-teman, jadi sekarang kita lanjut ke gahang bagian belakang atau gahang dapur teman-teman. Nah ini posisinya, keadaannya yang tadi kita lihat dari bawah itu sudah condong. Nah jadi bismillah. Nah jadi condong teman-teman. Nah jadi rumah ini bertetanggaan dengan para almarhum dan almarhumah teman-teman. Nah ini dia. Nah bagian atap sudah pada lapuk kasalnya, atap pun sudah hancur. Nah yang paling penting ini juga sudah pada lapuk, jadi membuat kayu itu cepat rapuh. Nah oke teman-teman, jadi sekarang kita lanjut untuk masuk ke bagian dapur. Nah jadi untuk bagian dapur sendiri tidak terlalu banyak, cuman lantai sudah agak lapuk ini. Nah jadi lantai ini meja kompor. Di meja kompor ini adalah bekas menggunakan kayu bakar teman-teman. Jadi tanahnya dibuang, digunakan untuk menggunakan meja kompor. Nah untuk bagian atap sendiri, untuk bagian dapur, nah jadi sudah bocor semua teman-teman. Nah jadi bagian dapur ini atapnya itu sudah bocor. Nah bahkan yang bagian ujung dekat dinding itu sudah hancur. Nah jadi sudah pada bolong. Nah yang ini lebih parah lagi teman-teman. Nah oke teman-teman, jadi untuk bagian dapur sendiri, mungkin bagi sahabat-sahabat yang punya saran, pendapat, bisa tinggalkan di kolom komentar agar membantu saya untuk berkarya dan memperbaiki. Nah ini dia teman-teman, jadi untuk atap bagian luarnya. Nah tuh. Nah ada jendela juga teman-teman di dekat meja kompor. Nah di sini. Nah di sini atapnya juga bolong. Jadi, nah ini dia teman-teman. Jadi atap itu sudah bolong. Ah tuh, sudah terkoyak. Oke teman-teman, jadi ini penampakannya dari sebelah barat. Nah ini, nah jadi posisinya itu seperti ini teman-teman. Jadi ada pokok duku di dekat rumah. Nah jadi duku ini berbuah terus setiap tahun teman-teman. Jadi tempat Alia dan yang lainnya itu panen duku di saat ia berbuah. Nah, oke teman-teman. Jadi kotak ini kemarin digunakan tempat mengurung ayam. Jadi ayam kemarin tuh baru diambil dari kebun tempat Mbak bekerja dan dibawa ke sini, kemudian dikurung dulu di sini sampai dia jinak. Setelah itu baru dilepaskan. Jadi ayam itu sudah tidak di sini lagi, sudah dilepaskan teman-teman. Nah, ini adalah tiang untuk menggantikan tiang rumah teman-teman. Jadi baru ada 2. Nanti kita cari lagi. Jadi kita butuh sekitar 8 teman-teman. Nah, jadi kita butuh sekitar 8. Besok kita lanjut cari lagi untuk tambah. Nah, jadi posisi tanah rumah ini turun teman-teman. Nah sudah turun, digerus air sekitar 50 cm. Nah jadi seluruhnya sudah turun sekitar 50 cm, yang menyebabkan rumah ini jadi condong. Nah teman-teman, nah jadi rumah ini tidak berjauhan dari tempat kuburan teman-teman. Nah jadi ini kuburan semua. Nah, jadi semuanya itu ada kuburan yang memiliki tempat tinggal Mbak. Nah, jadi
Di sini tempat banyak kuburan. Di sana tidak ada rumah, teman-teman. Oke, teman-teman, jadi sekian dulu untuk video informasi tentang tempat yang akan selanjutnya saya bantu perbaiki. Jadi di sini harapan saya mudah-mudahan kalian tetap mendukung channel Kreator Sebagai Sobek, dan mudah-mudahan kalian ikut membantu untuk menyumbangkan suara, pendapat dan doa-doanya seperti di video-video berikutnya. Oke, teman-teman, jadi bagi yang suka dengan keputusan saya untuk berkarya di sini dulu, jangan lupa untuk berikan jempolnya. Jadi sekian dulu untuk video kali ini. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Semoga di video kali ini kalian mendukung untuk aktivitas saya selanjutnya. Semoga kalian terus mensupport channel Kreator Sebagai Sobek. Jadi terima kasih karena sudah menonton. Jangan lupa untuk dukung channel Kreator Sebagai Sobek. Mudah-mudahan kalian terus mensupport bersama-sama, memberi dukungan doa untuk kelancaran dalam perbaikan rumah ini. Oke, selamat menyaksikan karya-karya Kreator Sebagai Sobek di video-video berikutnya. Dan terima kasih karena sudah menonton. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam manis sang kreator.